Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Salam sehat, sejahtera dan bahagia terus kepada channel para subscriber, sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat yang terus mengikuti channel kami. Salam sehat, salam sejahtera dan salam bahagia. Semoga kita menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad yang selalu dicinta oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak anak-anak nih. Jadi ada apa tuh? Satu problema. Banyak kita lihat di masjid-masjid tuh, ya sering kita dengar muazin. Yang jadi muazin, koma, yang azan tuh di masjid kita dengar. Kebanyakan kita dengar apa? Orang suaranya tuh suara orang-orang tua semua, ya kan? Kebanyakan. Jarang kita dengar tuh anak-anak kecil, anak-anak remaja. Suaranya mungkin ada anak-anak remaja tuh yang dia kepengen azan yang suaranya bagus, merdu, dan dia memiliki potensi azan. Yang dia mungkin dulu waktu masih kecil-kecil di umur dia masih sekolah umur 5-6 tahun dia pernah juara azan. Kita tidak mau menyuruh mereka ya mu'min. Padahal ya mu'min yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu potensi untuk kita, dan mereka itu adalah para pewaris kita. Ya kan, pewaris kita ya mu'min. Jadi sangat penting. Jadi kalau azan itu ada dalilnya. Dalil apa? Pernah dulu bahwasanya Abdullah bin Abu Bakar bin Anas bin Malik itu pada saat beliau belum tamyiz. Tamyiz apa maksud tamyiz itu? Tamyiz itu maksudnya dia sudah mampu membedakan ini kanan ini kiri, ya kan? Nah, itu pernah terjadi. Dia sudah mampu membedakan yang ini kanan, yang ini kiri, ya kan? Nah, dia azan pada waktu itu. Nah, berarti ya mu'min, sekalipun mereka belum balik, ya kan? Belum balik itu diperbolehkan untuk azan. Itu dalil yang pertama. Kemudian Al-Imam Abu Hanafiyah, Al-Imam Syafi'iyah, Hambaliyah kecuali Malikiyah itu membolehkan bagi azan untuk mereka-mereka yang sudah balik. Nah, jadi kan mampu kita ukur ya mu'min. Sedangkan Rasulullah juga mengajarkan apa? Apabila anak-anak kalian itu usianya berapa 7 tahun, ya kan perintahkan mereka untuk sholat. Kalau mereka sudah 10 tahun, itu perintahkan mereka 10 tahun boleh kita pukul mereka. Nah, ini rame ya mu'min ya. Ini kita lagi rame, banyak anak-anak, banyak ponak-ponakan. Jadi di 10 tahun pukul. Boleh dipukul, ya kan? Nah, itu ya mu'min. Jadi apa? Anak-anak itu sangat penting. Bagaimana anak-anak berani azan? Nanti kalau dia udah dewasa nih, dari dia kecil punya potensi azan tuh bisa bagus. Tapi setelah dewasa karena dia tidak pernah diperintahkan azan atau tidak pernah diberi kesempatan oleh orang-orang yang tua di dalam masjid itu, ya tidak pernah dikasih kesempatan. Pada saat dia sudah dewasa dia azan, gemeter badannya. Sampai-sampai keluar keringat-keringat jagung. Atau bahkan salah-salah azannya. Karena kenapa? Karena dari sejak kecil, sejak dini mereka itu tidak disuruh azan, ya kan? Udahlah, izinkan mereka, anak-anak kecil, anak-anak muda, anak-anak remaja, suruh mereka azan sehingga mereka terlatih, dan kita selaku orang tua menjadi amal jariah bagi kita. Artinya secara kita tak sadar, tanpa kita sadari, kita memberikan amal jariah kita ini kepada mereka. Karena sebab kita mereka akhirnya berani azan, karena sebab kita mereka akhirnya lancar dalam azan. Dan suatu saat kelak dia dewasa, setelah dia meranjak dewasa, remaja, dia menjadi seorang muadzin. Dia menjadi seorang muadzin. Nah, kata anak-anak nih pada main, ponakan nih main. Nah, jadi itu ya mu'min. Jangan dimarah-marah anak-anak main di masjid, jangan dimarah. Mereka yang azan udahlah, kita tua-tua nih mantau, ngontrol ya. Ini bagi-bagi pengurus masjid. Ya, pengurus masjid dawamkan mereka yang anak-anak muda azan, kesempatan azan. Bahkan Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, cerita yang saya dengar
dari saya dengar lah ya, itu anak-anak murid beliau, santri-santri beliau itu dari sejak dini sudah disuruh jadi imam. Bahkan beliau selalu jadi makmum. Hakada. Kenapa? Itu beliau mengajarkan kepada mereka dan mewariskan ilmunya, mewariskan kepada mereka untuk terlatih menjadi imam, yang suatu saat mereka kembali ke negaranya, ke negerinya atau ke kampungnya, mereka menjadi siap untuk menjadi imam karena sudah terbiasa. Iya kan? Hakada ya mu'min. Perhatikan mereka anak-anak muda, orang tua yang cerdas. Orang tua yang cerdas di dalam agama adalah orang tua yang selalu memikirkan keturunannya, anak-anaknya, atau suruh azan anak-anak kita ya. Orang tua yang memikirkan anak-anaknya, keturunannya, anak-anak muda untuk menjadi penerus mereka, dan mereka artinya secara tidak langsung mempersiapkan ladang amal bagi mereka. Sekali lagi al mu'min, jangan jadikan miris bagi diri kita. Kita sudah tua, hilangkan hawa nafsu kita, jadikan mereka anak-anak muda, anak-anak kecil, anak-anak remaja sebagai penerus agama Allah Subhanahu wa taala. Bermulai dari mereka muazin, bermulai dari mereka pukul beduk, bermulai dari mereka Bilal ya. Kalau imam sekalipun itu boleh, mereka yang sudah akil balik, yang sudah balik, agar melatih mereka silakan tafadhol, tapi pilih imam punya syarat-syarat jadi imam itu agak lumayan. Jadi dipilih dulu walaupun dia masih muda, masih remaja. Tafadhol. Lagi pula kalau imam di masjid kan jenuh. Kalau itu aja terus, ya kan, itu ilmu min. Ya, mungkin suasananya beda, keadaannya beda, situasinya beda. Bisa jadi yang satu husuk dengan imam yang ini, ya kan? Banyak imam-imam anak-anak muda sekarang ya. Itu contoh daripada agama Allah yang akan dilanjutkan oleh generasi penerus. Terutama dalam muazin, dalam azan. Silakan anak-anak muda, yang anak-anak tua udahlah pergi ke masjid zikir. Niatkan lillahi ta'ala, mencari ridha Allah saja, sudah kelas. Ibadah, zikir, banyak-banyak taat pada Allah karena itu rumah Allah. Artinya perjumpaan kita langsung pada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan masjid menjadi sejahtera karena terisi oleh anak-anak muda dan anak remaja. Apalagi di subuh gara-gara azan, anak-anak muda, anak-anak remaja akhirnya senang pergi ke masjid karena mereka ada kesempatan untuk menjadi muazin, sehingga mereka akan menjadikan masjid tempat yang mereka cintai dan menjadi tempat tamasya bagi mereka ya. Di saat subuh, masya Allah, kalau subuh sudah berisi anak-anak muda banyak dan anak-anak kecil banyak, artinya masjid itu menunjukkan kesejahteraan dalam SDM-nya, manusianya ya. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.